tiga. Ya, sebenarnya aku bukan ahli Alkitab banget atau kayak gimana, karena aku sendiri sebagai orang Kristen tuh nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman aku tahu garis besarnya mengenai Kristen itu seperti apa, karena aku dulu sebagai Kristen yang taat, yang dulu pernah pelayanan juga di gereja dan juga ikut-ikut retret dan lain-lain. Bahkan aku pelayanan ke jiwa-jiwa. Gitu. Saya sangat-sangat memahami kalau sebelumnya kan Kristen udah punya perjanjian baru nih. Betul. Ya, yang dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad keempat, yang Septuaginta ini, yang terjemahannya sudah diubah-ubah, ditempel sama ini perjanjian baru. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali di abad keempat Masehi. Ya, jadi yang ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen. Makanya orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, gitu ya. Tetapi kalau menurut Yahudi, ada nggak nubuat Yesus di sini? Nol, nggak ada. Gitu. Oke, ini dari sejarah. Jadi makanya orang Kristen akan bilang Yesus itu memang sudah dinubuatkan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang diambil dari perjanjian lama. Perjanjian lama tapi yang sudah ini, yang ini tidak ada sama sekali kata buat Yesus. Jadi yang menciptakan Kristen sebenarnya juga orang-orang Yahudi. Iya, betul. Ya. Betul. Siapa pendiri Kristen? Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah tinggal di Antioquia selama setahun, baru disebut orang Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tapi sekarang menurut Angel, nah ini kita harus jujur ya, menurut Angel, ajarannya Paulus sama ajaran Yesus ini sama nggak? Sama. Samanya di mana? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Enggak. Paulus pernah nggak ngajarin dosa waris? Nggak tahu. Itu yang tadi saya bilang, dosa dari Hawa tuh menjalar kepada setiap keturunan Adam. Itu kan bisa disebut sebagai original sin, dosa waris. Jadi Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Aku agak ambigu sih, soalnya ada di firman itu ngomong kayak gini, tentang kutuk nenek moyang. Itu kata Paulus. Bukan kata Yesus. Itu di Galatia 3. Ya, sebenarnya aku bukan ahli Alkitab banget atau kayak gimana, karena aku sendiri sebagai orang Kristen tuh nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman aku tahu garis besarnya mengenai Kristen itu seperti apa, karena aku dulu sebagai Kristen yang taat, yang dulu pernah pelayanan juga di gereja dan juga ikut-ikut retret dan lain-lain. Bahkan aku pelayanan ke jiwa-jiwa. Gitu. Saya sangat-sangat memahami kalau Angel tuh nggak ngerti yang gini-ginian. Karena memang yang gini-ginian juga di sekolah tinggi teologi aja nggak diajarin. Betul. Ya. Kemarin ada seorang pendeta belajar di STT 13 tahun. Tapi ketika diskusi sama saya, ketika kitab-kitab yang begitu banyak modelnya begini, kebanyakan juga saya ngajarin malah jadinya. Karena berarti itu di STT dia tuh nggak diajarin gitu. Itu memang bagian dari sejarah gitu. Kelihatannya saja Kristen sudah settle. Dan memang Kristen menang daripada Yahudi. Ya. Yahudi kan jauh lebih sedikit lah dibandingkan Kristen. Melalui apa? Melalui 3G. Pernah dengar 3G? 3G itu apa? Gold, Glory, Gospel. Kolonialisme. Tahu. Ya, jadi Kristen itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan 3G. Kenapa mereka menyebarkan 3G? Karena mereka kalah di perang salib. Makanya mereka selalu mencoba menyebarkan agama Kristen dengan apa? Dengan yang itu tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah semua manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan amanat agung. Matius 2. Tetapi sebenarnya bisa dikatakan secara jujur bahwa orang Kristen
dirinya sendiri menjadi rasul. Ketika dia sudah dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, terus dia buta, terus dia mengaku bertobat, dia berbalik menjadi memberitakan tentang Yesus. Ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi dia mengangkat dirinya rasul itu bukan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, ajaran dia untuk orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, sunat, ngikutin hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Yesus. Betul. Yang mati di atas kayu salib. Maka itu kalian nggak perlu sunat. Semua makanan halal, kata Paulus. Tapi kata gereja, nggak semua diikutin. Ya, Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Apapun yang kamu beli di di pasar, kalau kamu berkati dalam nama Yesus itu halal gitu. Tapi apakah babi itu makanan? Menurut orang Yahudi babi bukan makanan. Itu di Taurat ya? Ya, di Imamat 11 ayat 7. Ya. Sudah jelas, bahkan orang yang makan babi aja kan akan dimusnahkan di Yesaya 66. Ya. Jadi aku potong. Emang hukum Taurat itu agak berat banget ya. Bahkan kayak dosa aja tuh kayak orang Yahudi sekarang masih ada nggak? Masih ngikutin hukum Taurat nggak? Kalau itu aku nggak tahu. Masih, ya, ini ada kitabnya. Ini kitabnya. Ini masih ada kitabnya. Berarti mereka masih bisa hidup dengan hukum Taurat. Ya, tapi kita yang sebagai Kristen itu kita nggak mengikuti hukum Taurat lagi karena semua udah digenapi. Nah, kalau Yesus ngomongnya Yesus ikut hukum Taurat nggak? Matius 5. Matius perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Jadi di semua perjanjian baru tidak semuanya juga salah, ya. Masih ada yang kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Kalau saya bilang gitu. Matius 5 ayat 17 sampai 18, coba baca. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya kan, benar, untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota tahu nggak seperti apa? Cuman seperti tanda kutip begini aja. Itu satu iota, itu satu titik, satu huruf Ibrani yang paling kecil tidak akan dihilangkan selama bumi dan langit hancur. Artinya apa? Yesus ngikutin hukum Taurat, ya kan? Kalau Yesus ngikutin hukum Taurat, dia waktu lahir disunat, Lukas pasal 2. Dia puasa. Kalau dia ngikutin hukum Taurat, dia makan babi nggak? Harusnya enggak. Kalau ikut hukum Taurat, ya kan? Yesus juga cara berdoanya sujud. Ya, saya nanti bisa tunjukin ayat-ayat di mana semua nabi-nabi sebelum Yesus juga sujud, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat juga. Betul. Tapi kan kalau di hukum Taurat itu nggak boleh makan babi ya. Tapi kan waktu di Kejadian itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di hari ke-7 Tuhan tuh bilang bahwa semuanya itu baik. Yang penting kita tuh tidak berlebihan dalam hal apapun itu. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu semua itu baik, semua itu ada fungsinya, tapi tidak tamak atau tidak las. Bahasa Inggrisnya las, nggak bisa ngomongnya. Gini, Angel pernah lihat akuarium ada ikan di kaca. Begini. Tahu ikan sapu-sapu? Nah itu tahu. Apa fungsinya ikan sapu-sapu di akuarium? Untuk membersihkan lumut. Begitu juga babi. Ikan sapu-sapu sebenarnya. Ada nggak ibu-ibu makan ikan sapu-sapu? Yang doyan mungkin boleh ya. Tapi ada nggak yang makan? Nggak ada, karena itu hewan hanya untuk membersihkan. Itulah juga kok yang dia nanya tuh ya kalau memang nggak boleh kenapa diciptakan? Ya itu sebagai penyeimbang. Namanya alam semesta ini punya rantai makanan. Namanya rantai makanan pasti punya tingkatan. Nah kalau ada tingkatan pasti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ya kan? Betul. Jadi nggak mungkin pencipta menciptakan sesuatu tuh nggak ada gunanya. Iya betul. Jadi kalau ketika Tuhan mengharamkan babi untuk Angel di Perjanjian Lama, artinya seolah-olah begini, Tuhan itu mau bilang gini, Angel, lu tuh nggak pantas makan babi. Babi tuh nggak pantas dimakan oleh manusia karena babi itu sebagai penyeimbang. Gitu. Nggak usah ngomongin cacing pita dah,
Ya, ada yang ngomong banyak cacing pita dan segala macam. Nggak usah ngomong dah. Itu kalau direbus 1000 derajat, cacing pitanya mati. Gitu. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pasti ada tujuannya babi diciptakan. Sebagai itu penyeimbang, seperti ikan sapu-sapu. Orang Islam boleh nggak makan babi? Makan babi. Boleh. Kalau Nah, ya kan gua belum Enak selesai banget ngomongnya. loh. Enak banget. kan ada pertanyaannya. Kan gua nanya belum selesai. Ya, Boleh boleh. kalau nggak ada makanan yang lain gitu. Ya. Berarti kalau terdesak boleh ya makan babi ya? Ya, Kalau terdesak ya, bukan didesak ya. Ke mall kepik sengaja makan babi itu beda. Nah itu di Islam gitu ya, bukan berarti harga mati enggak, tapi itu enggak pantas kita makan gitu. Walaupun bisa dimakan, tapi enggak pantas dimakan, ibaratnya gitu. Jadi bukan berarti apa namanya sudah diperintahkan terus ibaratnya gimana ya? Maknanya kita cari maknanya aja deh gitu. Karena mungkin rasanya enak dan segala macam, masih ada kok makanan lain yang bagus buat kita gitu. Yang pantas kita makan. Gitu. Nah, Paulus sebenarnya nggak pernah nyebut babi haram atau babi halal juga nggak pernah. Paulus nggak pernah sebut. Paulus cuma ngomong semua makanan halal, semua makanan. Tapi pertanyaannya adalah, menurut orang Yahudi, apakah babi itu makanan gitu? Buat orang Yahudi, babi itu bukan makanan. Masalah di situ. Nah, sama gereja dipelintir. Semua makanan, oh babi kan makanan, boleh dimakan gitu. Oke. Sekarang gua tanya sama Angel, babi hutan sama babi sama nggak? Beda. Sama-sama babi sih, cuman aku gak mau makan babi. Nggak mau. Karena dia makannya bangkai. Hah? Dia makannya bangkai, babi hutan tuh makannya bangkai. Ya, kalau babi yang diternak nggak makan bangkai. Enggak. Karena diawasin sama manusia Iya. kan. Coba dilepas, makan apa dia? Kan halal katanya. Iya, ya kan berhikmat dong. Manusia kan diciptakan Tuhan kan berhikmat, punya hikmat. Ya kalau dia makannya bangkai, kita juga mau makan lah. Kalau babi ternak kan di Oh pokoknya jawabannya. Makanya langsung nanya ke kodonya lu. Nanya lu. Nah, Bible-nya aja udah tua banget tuh kayaknya. Tua. ini sama gua aja tuan ini. Kayaknya bukan Bible kayaknya baru. Makanya kita jujur-jujuran aja. Gua juga maunya jujur kok. iya. Coba baca, ini apa? Yang kuning. Sama satu lagi Imam. udah bilang kok. Ntar dulu satu-satu. Coba baca dulu apa itu? Dia dan lagi babi karena sungguh pun kukunja Kukunya. kukunya kok ini J sih? Ini